Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah, amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita sudah 6 kali perkuliahan ya, yang ke-6 ya. Oke, Pak. Ini saya lihat yang hadir dari tadi baru sedikit. Pertama saya masuk hanya 2 orang. Kemudian bapak-bapak ya salah. Kalau ngumpul ceritanya nggak jauh dari Sepilda Bupati. Mohon maaf Ibu ya. Ya. Nyimak aja nih Pak dosen. Dari tadi saya tahu nyimak semua pembicaraan termasuk Pak Dalang tadi. Amin. Jadi sini bagaimana sholat jamaah imamnya peci merah. Paling viral tentang peci merah Pak dosen. Enggak saja dia terus jadi dalang tuh. Tadi ada yang bicarakan masalah nilai ya. Nilainya ada yang C, ada yang plus ya. Iya. Ini sekedar mengingatkan Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak ini mahasiswa istimewa, sehingga apa yang dilakukan juga harus istimewa. Coba di mana ada mahasiswa kuliahnya di rumah, nggak ngapa-ngapain, online juga, hanya sekali-sekali saja, dikasih uang buku aja sampai 5 juta. Masya Allah. Dikasih uang harian, uang apa namanya? Living cost, dikasih asuransi. Abi ayyi ala rabbikum atudziban. Alhamdulillah. Tapi yang heran kita harus harusnya Bapak Ibu itu menganggap semuanya jangan dianggap sebagai milik sendiri supaya tidak jadi masalah. Jadi karena merasa jadi milik sendiri akhirnya ribut, masalah buku ribut. Nah ini pencerahan nih, pencerahan. Iya. Perlu diluruskan ini Pak dosen. Sudah masuk ke rekening sendiri, itu hak saya sebagai penerima. Yang menjadi masalah di situ. Ya mohon maaf ya. Kalau bagi saya sebagai orang yang sedikit banyak tahu dari proses awalnya, saya menganggap kok bisa ribut seperti ini, itu masalah buku aja. Ya, selesai. Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Pada merasa bersalah itu Pak dosen. Diam semua. Nyimak dulu Pak. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi, Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak menganggap bahwa beasiswa itu bukan hak milik, maka tidak akan pernah ada keributan. Masalah buku, masalah apa, biarkanlah pengelola yang ngurus.
Kalau misalnya harus membeli, tinggal beli aja. Harus bagaimana? Kan masing-masing punya tanggung jawab. Jadi ini yang perlu dipahami oleh Ibu dan Bapak sebagai mahasiswa. Jadi janganlah uang yang ditransfer itu sebagai hak milik. Ibu dan Bapak dapat ilmu, bersyukur. Ibu dan Bapak nanti pada akhirnya dapat ijazah, bersyukur. Itu paling enak. Ya, ini terserah masing-masing ya. Karena kalau misalnya berbicara masalah hukum, masalah ya semuanya ahli hukum, semuanya ahli fikih. Saya pernah baca WA dari salah seorang mahasiswa mungkin ya. Bahwa secara syariat begini hukum pembelian buku ini tidak sah segala macam. Ya kalau bicara hukum ya memang mungkin seperti itu. Tapi kalau kembali kita bicara bahwa ini semua adalah rezeki. Sudah dapat ilmu, sudah dapat kesempatan belajar, ya sudahlah. Karena dari pengelola juga berpikir bahwa mereka harus berhati-hati terkait pertanggungjawaban. Termasuk juga terkait perlindungan ibu dan bapak, jangan sampai jadi temuan. Karena ini uangnya adalah uang negara. Dan tidak menutup kemungkinan uang yang diberikan sebagai beasiswa itu adalah ya mungkin dari berbagai sumber yang kita tidak tahu ya, karena itu anggaran negara. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya pengelola melakukan rencana-rencana, ya sudah ikhlaskan saja. Ya saya kira ibu dan bapak banyak pengalaman dan semuanya adalah ustadz dan ustazah semua, paham tentang hukum, paham tentang fikih, paham tentang segala macam hal yang mungkin berhubungan dengan pengelolaan anggaran. Tapi pihak pengelola juga berharap semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kami tahu persis bagaimana proses awal beasiswa ini sangat alot Ibu dan Bapak. Sampai akhirnya didapatkan 2.000 ini. Kami tahu persis bagaimana proses awal, bagaimana perencanaan biaya kuliah. Apa saja yang harus di-cover. Kemudian berapa nilainya, bagaimana polanya dan sebagainya. Itu sudah seperti kita tuh bukan apa-apa ya. Semuanya demi kelancaran program ini, karena ini adalah program prioritas menteri. Sehingga dengan program ini diharapkan semuanya sukses, semua bisa kuliah dengan tenang, nyaman, seperti tagline-nya kan, kuliah aman, kerja nyaman kan? Aman ya. Iya, jadi programnya mau seperti itu. Kami berharap sebenarnya PJJ ini membuka untuk kelas reguler, tidak beasiswa. Kenapa? Karena ternyata kelas beasiswa itu tidak lebih nyaman daripada yang reguler. Mungkin ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kelas reguler kan jelas bayarnya berapa, kemudian bagaimana pengelolaan pembayarannya dan sebagainya. Kita sudah terbiasa dengan perkuliahan reguler pada perkuliahan S1, S2, S3. Nyaman-nyaman saja. Paling yang ada adalah mereka yang tidak mampu biaya, kemudian mereka minta keringanan. Ada yang mereka dapat beasiswa, mengajukan persyaratan. Kalau ibu dan bapak ini semuanya itu serba ribet. Kita bukan mengeluh ya. Ribetnya bukan apa-apa. Karena kita ini ada tiga pihak yang saling berhubungan.
Pertama adalah pihak IAIN yang ditunjuk sebagai pilot project. Kedua, 4 pihak malah. Yang kedua adalah pihak Kementerian Agama Pusat sebagai penyalur anggaran. Yang ketiga adalah pihak Kementerian Keuangan. Yang keempat adalah pihak mahasiswa. Masing-masing mengatur berbagai keinginan supaya semuanya berjalan lancar, aman, dan jangan sampai jadi temuan. Kemudian ada dugaan bahwa kampus ingin mencari untung misalnya. Ya sah-sah saja sebenarnya kalau kita bicara bisnis ya. Kenapa saya katakan sah-sah saja? Karena sekarang kampus IAIN sudah menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum itu adalah sebuah lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa atau lainnya, yang di situ dari layanan itu ada biaya yang dikeluarkan, dan tentu saja biaya yang dikeluarkan itu membutuhkan income, pendapatan yang kira-kira bisa menutup operasional dan untuk pengembangan. Seperti itu rancangannya. Sehingga, ya mohon maaf sekali lagi, ketika para mahasiswa menganggap bahwa itu adalah hak mereka, mereka punya kewenangan hak untuk memanfaatkan uang itu untuk bagaimana, ya boleh-boleh saja. Cuma lembaga juga ingin jangan sampai jadi temuan. Karena di antara 2.200 mahasiswa, angkatan pertama 200, angkatan kedua 2.000 mahasiswa ini, ternyata ada juga mahasiswa yang duitnya sudah transfer untuk bayar kuliah aja tidak dibayarkan. Ada yang seperti itu. Tidak dibayarkan biaya kuliahnya. Sehingga jadi masalah. Jadi masalah kan, ini bagaimana uang sudah ditransfer? Coba Ibu dan Bapak bisa membayangkan, kami di Cirebon, mahasiswanya di seluruh Indonesia. Kemudian yang lain sudah aman pembayarannya, ada yang tidak bayar. Uangnya sudah masuk. Secara aturan, kami harus melaporkan uang yang diterima oleh mahasiswa, uang yang dikelola oleh IAIN, bagaimana pertanggungjawabannya. Ditagih berkali-kali, dihubungi dan sebagainya, tidak nyambung. Ada lagi yang nomor HP-nya ganti. Jadi ya mohon maaf Ibu dan Bapak, kami mohon kerjasama dari semua mahasiswa, tidak hanya A5 ya, tapi semua mahasiswa, bahwa sadarilah bahwa Ibu dan Bapak adalah orang-orang terpilih untuk mendapatkan pendidikan di IAIN Cirebon secara gratis. Sudah gratis dapat ilmu, ya sudah. Kemudian masalah buku, ya tadi ketika merasa bahwa itu adalah hak, ya jadi masalah berkepanjangan. Masalah berkepanjangan. Yang satu pengennya begini, yang itu pengennya begini. Ini hukumnya begini. Ini ya masalahnya bukan masalah hukum fikih, karena hukum fikih juga kan tidak bisa diterapkan di seluruh kondisi. Kondisinya ini adalah uang bantuan. Harus dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawabannya juga harus jelas. Untuk apa, berapa, ada pajaknya atau tidak. Saya kira mungkin di antara Ibu dan Bapak ada yang mungkin bendahara, bos atau apa gitu. Tahulah bagaimana mengelola uang itu. Cukup sulit. Jadi ya mohon sekali lagi, janganlah menganggap bahwa uang itu adalah hak pribadi, kemudian ya oke lah, boleh silakan hak pribadi, tapi ketika pihak pengelola ingin melakukan upaya bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, ya jangan terlalu banyak diprotes lah. Bolehlah mengingatkan, boleh.
Tapi kami juga tahu kaidah yang harus diikuti. Sehingga semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah, tidak ada temuan. Nah, kalau kasus yang tadi misalnya, ada yang belum bayar kuliah, itu kami juga kesulitan. Bagaimana cuma nagihnya? Belum lagi, mohon maaf sekali lagi. Ada yang meninggal, itu juga perlakuannya khusus. Bagaimana uang yang sudah ditransfer, bagaimana perhitungannya itu. Jadi ya kembali ya. Kalau saya merasa bahwa semua rezeki kita itu sudah ada jatahnya. Tidak mungkin kita akan mendapatkan rezeki yang keliru. Jadi apapun upaya yang dilakukan, baik oleh kita maupun oleh orang lain, itu tidak akan mempengaruhi rezeki kita. Jangan dikira bahwa uang beasiswa itu tidak ada hubungannya dengan berkah dan tidak berkah. Ya. Kan Ibu dan Bapak tahu konsep berkah itu seperti apa. Ada yang kuliah dapat beasiswa, tugas saja tidak dikerjakan. Makanya saya ingatkan kan kemarin ada beberapa nama yang beberapa kali tidak mengerjakan tugas ya. Ya silakan saja. Kan masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Dan informasi terakhir dari pengelola kemarin itu akan ada evaluasi terkait dengan nilai. Jadi kalau nilainya di bawah IPK sekian, maka akan dipertimbangkan untuk lanjut atau tidak beasiswanya. Gitu. Karena ya tadi ada 4 pihak yang masing-masing ada hak dan kewajiban. BKIN, pihak Kementerian Agama Pusat, pihak Kementerian Keuangan, LPDP, dan pihak mahasiswa. Semuanya harus selaras, semuanya harus mengikuti aturan, dan semuanya harus bisa mempertanggungjawabkan. Jangan salah Ibu dan Bapak, pertanggungjawabannya dunia akhirat loh. Dunia akhirat. Jadi kalau misalnya pihak kampus melakukan upaya-upaya kemudian itu menyimpang dari aturan, ya tanggung jawabnya sama dunia akhirat. Ibu dan Bapak juga sama. Pihak pusat juga sama, pihak Kementerian Keuangan juga sama. Jadi kalau pemeriksaan atau apa itu tidak, ya hanya inilah prosedur administrasi yang harus dilakukan. Ini tadi masalah kerelaan kita untuk memberikan masing-masing lembaga melakukan tugasnya, hak dan kewajibannya. Gitu. Ya saya sebenarnya sangat bersyukur bisa mengajar di PJPHI karena apa? Saya tahu bagaimana karakter mahasiswanya, saya tahu bagaimana upaya-upaya kami dengan Kementerian Keuangan, bagaimana upaya kami dengan pihak Kementerian Agama Pusat. Dan tentu saja ketika ada pemeriksaan, Ibu dan Bapak tidak tahu menahu. Nah, pertanyaannya, Ibu dan Bapak, ada yang tahu kalau yang kemarin ada dari pusat datang ke Cirebon, kemudian minta sampling mahasiswa. Ada informasinya? Kemarin ada tuh beberapa mahasiswa. Ada, Pak. Iya, Pak. Beberapa mahasiswa didatangkan ke kampus untuk Oh, sampling. kalau didatangkan enggak, Pak? Karena ditelepon atau gimana gitu kemarin. Kalau di infonya. telepon itu sampling yang jauh. Tahu, Pak. Termasuk ketika wawancara kemarin juga itu harus ada rekamannya, harus ada bukti videonya, harus ada bukti catatannya. Jadi kami berusaha maksimal supaya program ini tetap berjalan.
Berjalan dalam arti jangan sampai tiba-tiba beasiswanya diputus gitu. Gara-gara ada hal yang sepele. Permasalahan-permasalahan yang tidak signifikan lah. Karena masing-masing juga ingin aman. Aman artinya aman itu beasiswa tersalurkan, program berjalan, ketika diperiksa juga tidak menjadi temuan. Karena ketika temuan, ketika jadi temuan misalnya, ada mahasiswa harus mengembalikan uang. Kami kesulitan juga. Dan catatan itu akan mempengaruhi kinerja IAIN sebagai pengelola. IAIN sebagai pengelola, bagaimana kinerjanya bisa menyelenggarakan program, tapi ada masalah gitu. Kemudian akhirnya gara-gara 1-2 yang tadi permasalahan yang tidak signifikan, kemudian akhirnya mohon maaf diputuskan bahwa angkatan berikutnya tidak ada lagi beasiswa. Cukup hanya 2 angkatan misalnya. Kira-kira siapa yang salah? Menutup rezeki bagi orang-orang lain. Itu. Ya begitulah yang namanya program pemerintah ya. Harus ada pertanggungjawaban. Harus ada upaya-upaya administrasi yang harus dipenuhi. Mungkin Ibu dan Bapak beberapa kali diminta ngisi Google Form sebagainya. Karena masing-masing pihak punya keinginan yang berbeda. Kami sudah meminta memenuhi pihak ini seperti ini. Kemudian pihak lain minta yang lain lagi. Ada tambahan, ada yang tidak perlu menurut pihak yang lain itu. Kemarin juga PJJPA ini diaudit oleh BPK juga. Yang diaudit itu sebenarnya Kementerian Keuangan, tapi karena nilai anggaran beasiswa yang cukup besar yang disalurkan untuk PJJPAI di IAIN Cirebon besar, maka dijadikan sampel. Temuannya sampai berapa lembar tuh? Banyak sekali catatannya. Ya, tentu saja kami berusaha agar jangan sampai ini menjadi masalah berkepanjangan. Itu. Ya tadi kuncinya adalah Ibu dan Bapak, tolong jangan anggap itu sebagai hak pribadi, kemudian dengan leluasa bisa mengelola itu tanpa ada koordinasi, tanpa ada komunikasi dengan kita. Karena Ibu dan Bapak adalah hanya satu pihak dari sekian pihak yang harus punya hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Gitu. Ini kayaknya kayak lagi ceramah orang meninggal itu loh, pada diem semua. Lah menyimak Pak. Menyimak dulu Pak. Lagi perbaikan akhlak ini. Perkenalan kan. Iya, itu. Ya. Kami menyela juga nggak enak Pak. Jadi kita menyimak dulu. Ya gitu Pak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau saya sih kuliah sinkronis ini, kalau materi praktik Quran sangat gamblang, sudah maklum semua. Materi juga udah saya kirim kan, itu kan cuma idhar itu kan sudah kelotok semua. Saya yakin Ibu-bapak sudah kelotok semua. Kemarin tugas-tugas juga kan tugas-tugasnya juga jelas. Makanya mohon maaf Ibu dan Bapak ada yang WA Japri itu nggak saya jawab. Karena apa? Tinggal dicari aja lah. Ada yang tanya kalau alif kemudian huruf elat itu gimana, masuknya apa? Nggak saya jawab. Tinggal di googling aja. Karena semuanya gamblang semua.
Jadi bagi saya anggap ibu dan bapak ini sudah menguasai semua. Cuma maaf nih, yang akan saya tekankan itu adalah bagaimana kemarin rekaman Al-Fatihah itu mungkin akan saya perhatikan. Cuma saya belum punya waktu yang tepat untuk menyimak satu persatu. Saya butuh waktu khusus karena perlu saya dengarkan dengan cermat. Masuk tugas-tugas ibu dan bapak juga belum sempat saya buka satu persatu. Ya, pada saatnya saya punya tanggung jawab untuk menggarap itu semua. Ibu dan bapak punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Itu. Jadi itulah kita masing-masing punya hak, punya kewajiban, punya tanggung jawab. Dan itu tanggung jawabnya adalah ya ingat dunia akhirat. Jadi kita jangan memisahkan kehidupan dunia dan akhirat itu karena apa yang kita jalani ya tentu saja tidak hanya di dunia ini. Yang termasuk saya kira masalah keberkahan dan sebagainya itu kan ibu dan bapak juga sudah paham. Kita rezekinya banyak tapi belum tentu berkah. Kita rezekinya sedikit juga bisa jadi lebih berkah daripada yang rezekinya banyak. Iya. Keberkahan itu kan ininya macam-macam ya. Jadi bagaimana orang kerjanya nyantai, kemudian dapatnya banyak, ada yang kerjanya rajin, dari pagi sampai sore, dapatnya sedikit. Untuk menikmatinya itu beda, Ibu dan Bapak. Sebagai contoh saja, Ibu dan Bapak ketika sekolah, dulu waktu sekolah, di pesantren mungkin, pesantren itu kan walaupun dikasih sedikit dari orang tua, itu ya baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Tapi begitu ke sini, beda lagi, ibu dan bapak punya anak. Kenapa beda lagi? Saya yakin ibu dan bapak tidak ingin anaknya merasa sengsara seperti zaman bapak dan ibu dulu. Rata-rata kan begitu. Padahal apa yang dilakukan oleh orang tua dulu, ketika kita pesantren, kita kos, ketika kita dapat uangnya sedikit, itu adalah usaha terbaik yang dilakukan oleh orang tua kita. Karena bisa jadi orang tua kita lebih sengsara daripada saat itu kita. Ya itulah, setiap generasi ingin generasi berikutnya itu diberikan kemudahan, lebih nikmat, lebih mudah, lebih enak daripada generasi sebelumnya. Itu sudah menjadi kelaziman. Ya, seperti itu, udah Bapak. Sepertinya Pak dosen ini berhusnudzon terlalu tinggi Pak ke kami. Padahal Fatihahnya belum dilihat. Iya kan, saya husnudzon kenapa? Karena ibu dan bapak ada nggak yang nggak sholat? Nggak ada, saya kan nggak ada. Semuanya sholat. Di tanah bapak alam bertemu Kalau semuanya sholat berarti setiap hari minimal baca Fatihah kan 17 kali. Kalau tidak musafir ya. Ya kan? Kalau tidak menjadi musafir, kan bisa berkurang itu. Minimal berkurangnya 6 kali lah. Zuhur, asar, sama isya. Berarti kan setidaknya kalau menjadi musafir itu minimal 11 kali baca Fatihah. Masa baca Fatihah 11 kali tiap hari, 17 kali tiap hari. Tidak baik-baik bacanya ya. Apalagi ibu dan bapak kan guru semua. Ya, saya husnudzon aja. Tapi tetap akan saya cek satu persatu karena itu menjadi kewajiban saya. Makanya kita saling tahu kewajiban, tahu hak, tahu tanggung jawab. Karena masing-masing seperti kontrak
kontrak kuliah di awal yang saya share itu kan, ada yang sudah baca belum? Jangan-jangan sudah di-share, di-download juga belum, jangan-jangan. Karena ada mahasiswa yang pokoknya apa yang dari dosennya cukup tahu gitu, dibaca juga enggak. Kadang-kadang WA juga nggak dibaca. Ya contoh sederhana. Ketika awal saya minta kepada mahasiswa yang sebelum saya ampuni kan mesti saya minta tolong untuk bikin grup. Di awal pasti setiap kali saya ngajar satu kelas pasti akan saya bilang, silakan masing-masing mengirim nama lengkap tanpa salam, tanpa tambahan lain. Itu mesti saja banyak yang salah. Ada yang nulisnya benar seperti itu. Ada yang nulisnya assalamualaikum. Ada yang pernah ada satu kelas tuh. Setiap anak tuh nulisnya saya Ahmad, saya Muhammad. Saya bilang, saya heran kelas ini nama depannya saya semua ya. Ya nggak pakai saya. Lah terus kenapa kamu tulis saya? Ya, saya insya Allah setiap kali saya kirim WA itu saya baca, sebelum saya kirim saya baca. Kecuali kalau buru-buru ya. Saya baca, saya harap apa yang saya kirim itu tidak ada kesalahpahaman. Karena bahasa tulis dan bahasa lisan itu berbeda. Ya, tulis dengan bahasa lisan berbeda. Ketika tulisan mungkin ada intonasi, ketika tulisan kan tergantung intonasinya, tergantung yang baca. Jadi kita manusia itu makhluk yang unik lah. Uniknya di situ. Baca tulis, bahasa lisan berbeda. Kemudian imajinasi juga mempengaruhi. Ibu dan Bapak ada yang pernah suka dengar sandiwara radio? Sandiwara radio dulu zaman belum ada TV, TV-nya masih jarang. Nututi Pak. Mungkin Kiai Ghaufur sama Pak Asurin nutut Pak. Kenapa Iya. ada sandiwara Sini. Kamandanu? Tutur tinular. Saur sepuh. Iya. Tinular, sar sepuh. Pak Asuri ini yang paling sepuh nih Pak. Malampir. Dulu itu yang namanya sandiwara radio itu asik sekali kalau mendengar sandiwara radio itu. Kita punya imajinasi sedemikian rupa sehingga yang namanya cerita tuh hidupnya itu bukan di sandiwara radio, tapi justru hidup di dalam pikiran kita. Begitu difilmkan, ya nggak menarik. Tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan bayangan bahwa seorang Kamandanu itu sebegini, seorang Maesodinor seperti ini, seorang Lambang Hitam itu seperti ini, seorang Mak Lampir seperti ini. Iya. Ya disitulah keunikan manusia. Sama ketika ibu dan bapak baca WA dulu. Terutama yang sering itu sekarang ya. Nah, sering. Karena di grup WA itu anggotanya banyak. Kemudian sering kan ada yang meninggal gitu. Mungkin begitu ada Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, belum tentu dibaca itu. Langsung kirim stiker aja. Tidak dibaca siapa yang meninggal, kadang-kadang yang perempuannya, yang meninggal perempuan itu saya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya pokoknya kirim stiker aja. Orang nggak dibaca. Yang meninggal siapa juga belum tahu. Pokoknya kalau di grup ada yang innalillahi, kirim stiker gitu. Stikernya terbatas, kan, Pak. Iya. Itu Jadi, seperti nun matik ketemu itu ya Pak. Nun matik ketemu huruf idgham. Jadi ada tapi nggak dianggap gitu Pak. Iya. Iya, benar. Pokoknya seperti itulah. Pak Umri Ya. seru banget. Begom. Orang saat ini seperti itu, Ibu dan Bapak.
Ikhfa Pak, Pimpinan samar Bapak, itu. Ikhfa Pak, kalau samar. ikhfa samar itu Om nggak dianggap. Ya, saya kira udah paham semua. Nanti saya kirim buku-bukunya lah, biar lebih ini, biar lebih. Kalau kemarin saya lebih banyak mengirim buku-buku berbahasa Arab ke apa namanya, ke mahasiswa yang sebelumnya, yang angkatan sebelumnya. Ini saya contoh seperti ini nih. Enaknya saya kirim ke Zoom apa ke grup ya? Mungkin lebih enak ke grup, Pak. Saya punya banyak apa namanya? Banyak koleksi buku yang mungkin bisa menambah wawasan. Ini salah satu buku yang disebut di dalam materi tadi. Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Kalau yang lain-lainnya banyak sekali nih. Ahsan fi ta'allum tajwidil Quran atau maqasid apa? Mana ya? Ada lebih dari 10 buku tajwid dalam berbahasa Arab yang sudah saya download dan belum saya kirim karena besar-besar. Meledak antara HP-nya, Pak. Iya, bukan Meledak. di apa namanya? Di portalnya nggak bisa. Di portal kan maksimal cuma 2 mega. Ini ada Mushaf Tajwid Mulawan. Mau saya kirim nggak mungkin 77 megabyte. Sebenarnya bagus juga. Kelihatan Bapak Ibu ya. Ini mushaf full sampai 610 halaman tuh. Ada tajwidnya. Tuh. Ada ini tabelnya. Tabelnya tuh. Biasalah alwan ra'isiyah, ahmar, akhtar, azraq. Bainahuma launur rumadi. Ini ada 28 hukum. Tuh. Jadi di sini setiap ini ada ininya, ada bacaan tajwidnya tuh di bawahnya tuh. Kelihatan kan? Oh. Setiap halaman ada seperti ini ya. Ini maaf ya Pak dosen. Ya, silakan. Di sini judul program kita praktek kiroah. Sedikit pengalaman gitu untuk kiroah itu minimal kita harus musabahah nih, musabahah Pak, berhadapan. Kita sekarang mungkin sedang berhadapan. Sementara untuk teori mungkin bisa kami dapatkan di mana saja, tapi untuk secara prakteknya ini bagaimana ini Pak? Soalnya kami terus terang, walaupun Bapak berhusnudzon seperti itu, kami masih awam tentang huruf-huruf yang kemarin itu cara pengucapannya bagaimana gitu Pak. Ini maaf saja ya Pak ya. Maaf ya, karena kami butuh ini Pak, sebetulnya butuh. Ya, karena jarang sekali kan bisa bertemu dengan Bapak begini ya. Maaf Pak. Iya, baik. Jadi kenapa saya lebih
Bentar. Ya Allah, Pak Yai Gafur. Monggo Pak Yai Gafur. Ya, Monggo diawali. diawalin apa itu? Pembacanya itu qiraah itu. Yang mana Pak dosen? Sebentar, ini kok agak error ya. Karena saya ini pakai dua ini. Satu pakai laptop, satu pakai HP. Yang pakai laptop tidak bisa video. Videonya dari HP, video dan audionya. Sementara kalau dari komputer nggak bisa ini. Nggak bisa videonya. Ya, videonya nggak bisa. Ini semua udah masuk, Bapak Ibu. Masuk semua Pak. Masuk Pak. 5 orang lagi yang belum. 4-5 orang. Ya Pak, izin tadi. Nanti tolong ya seperti biasa ya, Ibu dan Bapak. Ini ya, apa namanya? Daftar hadirnya. Jangan lupa. Nah, oke. Ya. Jadi Praktek qiraat Bu Robi. silakan Pak ya, Robi. ada yang mau praktek? Silakan. Ya. Kan kalau apa namanya? Riwayah itu kan ada macam-macam ya. Riwayah itu ada yang guru menyampaikan, murid mendengarkan, murid menyampaikan membacakan, guru mendengarkan gitu kan. Nah, sekarang maunya gimana? Ya, untuk Kalau sementara saya- ini kami minta dari 28 huruf yang kemarin dikelompokkan ke masing-masing makharijul hurufnya itu Bapak contohkan ke kami. Sementara kami kan ucapan kami sudah ada di Fatihah, Pak. Itu. Seperti itu, Oh, Pak. iya. Maaf. Jadi kalau saya, kenapa saya lebih cenderung Ibu dan Bapak membaca? Karena di bacaan itu jelaskan. Misalnya contoh sebentar ya. Ya Allah. Allah. Akbar. Masya Allah. Mengulek itu. Masya Allah. Pak Yai, saya fokus pada mikrofonnya. Pak Yai sudah mau sarapan ya? Mau bikin sambal buat takjil. Bu Robi. Halo Bu Robi. Bu Robi. Mana Bu Robi dah? Mana Bu Robi? Jadi sebenarnya gini, Ibu dan Bapak ya. Ini kan misalnya al-qabul huruf. Ya, al-qabul huruf. Ini ada lahwiyah, ada halqiyah, ada jambiyah, ada syajriyah, ada lafwiyah, asaliyah, kemudian syafahiyah, kemudian jaufiyah, kemudian nutqiyah, ada zalqiyah, ada seperti ini. Lah kemudian masing-masing dikasih penjelasan. Disebut huruf hawiyah,
yang disebutkan kepada Hawa, udara. Karena pada yang saat diucapkan terdapat udara yang juga disebut huruf jaufiyah. Nah, sebenarnya kalau ibu dan bapak sudah membaca membaca dengan benar, misalnya a'udzu. Kalau ini mohon maaf ada yang dari Cirebon. Ada yang Cirebon nggak? Dari Cirebon nggak? Pak Mufid, Pak Mufid. Jawa Barat ada Pak. Ada enggak? Kalau ada di Cirebon itu ada ada pesantren Kempek namanya. Pernah dengar Bapak Ibu yang pesantren Kempek itu pesantrennya Said. Saya Takil Siraj. Dengar, Pak. Jadi di pesantren Kempek itu di situ memang benar-benar belajar Al-Quran itu, terutama Al-Fatihah, itu dengan serius dan sungguh-sungguh sampai ada santri yang untuk selesai membaca Fatihah itu sampai lebih dari 6 bulan. Karena di situ membacanya sangat menyesuaikan dengan tajwidnya. Jadi pembacaan huruf, kalau H itu benar harus H, gitu. Ain, begitu. Ghain, kha, gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu kan kalau hawaiyah itu kan kalau di sini kan contohnya adalah makhrajnya tempat keluarnya huruf-huruf waw alif ya ya. Itu kan waw alif ya kan dalam nahwu sharaf itu kan huruf ilat. Huruf ilat itu biasanya karena namanya juga ilat. Ilat itu kan penyakit ya. Jadi itu yang membuat tasrifan berubah-ubah itu ya disitulah karena ada huruf ilat. Nah, ini kan seperti ini kan A. Jadi kalau di Kempek itu kalau Bapak Ibu tahu belajar huruf A itu harus segini. Jadi mulut harus terbuka 4 jari. A. Jadi harus begitu. Seperti itu. A'udzu billahi minasy. Gitu. Seperti itu. Nah, cuma begini Bapak Ibu ya. Kenapa saya itu cenderung husnudzon kepada Ibu dan Bapak? Karena kalau kita belajar seperti itu akan kapan selesainya? Karena saya itu salah satu orang yang punya pendapat bahwa bacaan tajwid itu, mohon maaf ya, kalau bukan untuk pendidikan itu tidak perlu ada teorinya. Yang penting bacaannya benar. Jadi kalau idgham ya idgham, izhar. Gitu. Tapi kalau Ibu dan Bapak belajarnya kuliah, belajar di sekolah, ya harus tahu bahwa itu idgham tuh idgham guna tuh apa? Idgham mutajanisnya itu apa? Mutamathilan itu apa? Karena kalau kita belajar awal-awal iyalah, oke lah, misalnya itu. Tapi dalam prakteknya, selama Ibu dan Bapak itu membaca dengan baik dan benar, semampunya, ya itu sudah dianggap selesai. Gitu. Makanya kenapa saya minta kirim Fatihah, kemudian saya rencananya akan dengarkan satu persatu, baru berapa orang yang saya dengar. Saya ini. Kebanyakan itu di tafhim tarqiq.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil. Itu kan tafsirnya seperti itu. Jadi makanya kalau kita belajarnya harus seperti itu ya 50 orang waktunya sempit. Makanya ya saya lebih percaya pada ibu dan bapak. Gitu ya. Ya kalau kita dites 50 orang ya memang waktunya nggak sempit Pak. Iya. Tapi kalau kita melihat contoh Bapak ya saya kira 1,5 jam ini cukuplah kita memanfaatkan pertemuan. Tadi kan saya contohkan tadi, qaf misalnya, qaf, kha, ha, a. Ya seperti itu. Mungkin dipraktekkan Pak Ustadz Umri. Monggo Pak Amri. Jadi ini kan di sini kalau saya tulis ya misalnya, saya tidak masalah zalqiyah atau asaliyah, silakan Bapak ini sendiri ya. Saya hanya praktikkan bacaannya saja misalnya. Bentar. Ya, contoh misalnya jahr, menahan nafas, po. Kemudian ba, abjad, qab, bujadin, hams, ta, mengalirkan nafas. Seperti ucapan ta itu kan kita mengeluarkan nafas dari dalam keluar, tapi karena posisinya harus ada di antara lidah itu menempel ke gigi, ta gitu misalnya. Sa, kalau sya, fa itu kan hams, ha, sya, kha, so, fa, sa, ka, ta. Nah, yang sebenarnya kalau kita belajarnya seperti itu, nanti baca Quran yang selesai, Ibu dan Bapak. Makanya yang saya katakan tadi, jadi yang namanya baca Quran, kemampuannya seperti apa, itulah. Dulu saya pernah belajar sama guru saya, bahwa kita itu masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ibaratnya kalau orang sholat itu ada yang pakai sarung misalnya yang BHS, yang mungkin mahal ya, yang kecubung, ada yang ini. Tapi ada juga yang atlas, ada juga yang tidak ada mereknya gitu. Artinya kemampuan orang masing-masing berbeda. Termasuk misalnya antara orang Jawa dan orang Batak misalnya. Kan logatnya berbeda. Kalau orang Jawa mungkin an'amta, itu baca an'amta kan. Seperti itu. Nah, kondisi seperti itulah yang menyebabkan bahwa kita tidak bisa mempraktikkan semua yang ada di tajwid dalam bacaan sehari-hari. Kecuali kalau misalnya kita mau bacanya serius. Jadi kalau baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu kan nggak selesai-selesai. Tapi kalau Bapak Ibu baca kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu kan sudah lebih memudahkan. Jadi
Antara teori dan praktek itu ya seperti itu. Kemampuan seperti apa? Teorinya oke seperti itu. Tapi prakteknya tergantung kemampuan masing-masing. Kalau orang Sunda baca H kebanyakan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Kan udah biasa kan? Ada orang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Umri, Boleh bertanya nggak, Pak? Kalau ya silakan. Ya, terima kasih, Pak. Untuk membaca tajwid itu pada saat membaca Al-Quran, ketika kurang fasih ataupun kurang lancarnya, itu apakah mengurangi mengurangi arti dari maksud ayat tersebut, ataupun nantinya bisa untuk menjadikan si pembaca tersebut itu kurang baik gitu. Jadi terlepas Jadi terlepas dari ketika contoh semisal saya membaca alhamdu, tapi padahal ada orang yang membaca ketika kemampuannya itu memang seperti itu, alhamdu gitu. Nah itu apakah merubah artinya itu boleh atau tidak boleh gitu, Pak? baik. Yang tidak boleh adalah menyengaja, Pak. Bapak bisa baca alhamdu, bacanya alhamdu. Itu yang tidak boleh. Yang seperti tadi saya cetokan, jadi orang itu tidak semuanya bisa beli sarung BHS misalnya untuk sholat. Kan khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin kan, misalnya kalau mau sholat itu harus pakai yang bagus-bagus itu. Ya mampunya seperti itu gitu. Mengada-ada juga nggak boleh. Termasuk ya sama, baca Al-Quran juga begitu. Kita mampunya seperti apa ya seperti itu. Jadi adapun kemarin yang Bapak Ibu kirim Al-Fatihah misalnya, saya kasih catatan tuh, misalnya kurang ininya. Ya itu sekedar catatan saja. Kalau Ibu dan Bapak tidak bisa mempraktikannya karena ke dalam misalnya, ya mohon maaf ya, misalnya ya memang tidak bisa gitu, karena lidahnya kenapa gitu. Atau misalnya lagi sarawan, itu nggak ada masalah. Jadi masalah merubah arti atau tidak itu kalau memang disengaja. Kalau mampunya seperti itu, mau gimana lagi? Tapi harus tetap berusaha belajar. Kan sama halnya Bapak dan Ibu. Coba kalau ada orang baru masuk Islam misalnya. Ya sholat baca Fatihah aja belum bisa misalnya. Sambil baca Al-Qur'annya ditaruh di depan gitu. Tapi kan belum tentu juga bisa baca, karena Al-Quran bahasa Arab. Makanya bacanya baca tulisan Latin. Ya sah-sah saja. Ya mampunya dia begitu. Cuma kewajibannya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan. Pemahaman, membaca, bagaimana teorinya, prakteknya gitu. Begitu. Jadi intinya selama kita berusaha untuk memperbaiki, insya Allah baik-baik saja. Nah, contoh misalnya, sebenarnya kalau mungkin saya pernah sampaikan di awal ya bahwa yang namanya bahasa itu ya setiap bahasa itu punya cara-cara sendiri untuk mempermudah pengucapan. Misalnya ya tadi orang Jawa setiap ngomong ain tuh ngain gitu kan. Orang Sunda h itu bacanya h misalnya. Ya itu kan karena kebiasaan saja. Tapi kan bukan berarti tidak bisa untuk diubah kan. Yang berarti tidak bisa diubah. Misalnya al-kamdu jadi alhamdu. Diubah dengan cara belajar. Belajar dan dibiasakan tentu saja. Kalau hanya belajar teorinya tidak dibiasakan juga tidak bisa. Ya samalah, bahasa itu sama seperti orang Batak misalnya ngomong Tegal kan tegal kan. Mau kayak mana? Ya itu yang namanya qiraah sab'ah itu ya seperti itu. Setiap daerah punya logat yang berbeda sehingga pada akhirnya dalam pembacaan itu
bisa membedakan bacaan. Gitu. Tapi secara arti tidak berubah. Walaupun qiraah sab'ah beda-beda, itu secara arti tidak berubah. Nah, kembali ke contoh apa namanya? Kalau pengucapan kan beda-beda. Misalnya Brebes misalnya. Bapak Ibu tahu Brebes? Kan bacaannya kan Brebes, bukan Brebes kan? Mau ke mana? Brebes gitu. Orang Sunda misalnya, orang Sunda tuh agak susah mengucapkan e. Makanya contohnya apa ya? Kalau e itu biasanya jadinya a. Contohnya apa ya? Aduh, biasa saya contohkan tuh. Orang Sunda mah menyebut Pak F. Nah, itu Ya, agak susah. kan jarang kan? Kan nggak ada kan? Di Sunda nggak ada fa, Pak. Adanya pak. Iya. Gopur. Pak Gopur. Iya. Gopur itu nggak ada, Pak. Gopur adanya. Tuh, kalau orang Kalau Sunda. kalau F jadi P. Ya. Tapi kadang-kadang ketika F itu jadi P, ketika P jadi F. Orang Sunda tuh. Begitu. Dan itu kembali lagi kepada kebiasaan dan usaha latihan. Jadi kalau pertanyaan tadi bisa mengubah makna enggak? Ya kalau disengaja mengubah makna. Tapi kalau nggak disengaja dan bisa seperti itu mau gimana lagi? Nah, mungkin ini yang mempengaruhi itu logat dari daerah masing-masing ya, Pak, langgamnya gitu. Iya. Jadi sehingga Langgam. contoh ya tadi, alhamdul itu kan kalau pakai H besar itu mungkin bisa merubah arti juga, Pak. Jadi bukan segala puji lagi. Nah, ini makanya apa yang harus dilakukan untuk generasi berikutnya untuk menghindari kebiasaan dari ada di tempat daerah masing-masing gitu, Pak. Misalkan ya tadi kalau di Sunda itu kan Pak, makanya itu apakah untuk materi qiraah ini harus di tajwidnya, makhrajnya itu harus benar-benar dari guru yang bisa itu kan. Kalau sekarang kan mungkin kalau anak-anak sekarang itu kan sudah ada metode UMI itu yang mempermudah anak-anak untuk baca Al-Quran itu, Pak. Nah, tapi kadang dari makhrajnya saja masih ada yang belum bisa membedakan karena mereka mungkin masih kesulitan dari contoh kalau alif itu kan ada di pangkal, kalau misalnya kayak do itu ada yang menurut Ustadz ini misalkan do itu agak dimonyongkan gitu misalkan mulutnya, atau ada yang enggak, ada yang dibatasi seperti ini Pak, do karena beda-beda. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai pendidik, sebagai misalkan guru ngaji gitu ya Pak, untuk menghindari dari itu ada kebiasaan daerah masing-masing untuk membaca Al-Quran itu. Kan contoh Al-Fatihah aja ada yang bilang Al-Fatihah ya Pak. Nah, ya Al-Fatihah orang Jawa biasanya. Ya. Baca Fatihah. Kalau orang Sunda kan Al-Fatihah. Ngalamin, yang ngalamin. Ya ngalamin gitu. Ya, jadi itu, Pak. Jadi begini Pak, karena masing-masing ibu dan bapak punya guru, dan guru tentu saja punya riwayat. Sebenarnya kalau ngaji itu kan harus ada riwayatnya kan, harus riwayatnya. Jadi tolong sekali lagi bapak dan ibu, ketika dulu baca Quran tuh ngaji sama siapa itu harus ada riwayatnya, karena masing-masing guru pasti ada gurunya lagi, dan harus sampai ke Rasulullah, gurunya masing-masing gurunya itu. Walaupun kita tidak tahu ya, yang jelas sih maksudnya begini, maksudnya adalah walaupun bapak dan ibu sudah bisa baca Quran, tetap harus belajar kepada guru supaya ada nasab, ada sanadnya, gitu. Jadi kalau tadi Pak Supriyatna menanyakan masing-masing guru punya cara, misalnya baca ini seperti ini,
Lah, guru yang pernah Bapak belajar dari dia itu seperti apa? Gitu. Saya yakin ada ininya. Ada riwayatnya. Ada yang Ada nafas. riwayatnya. Iya. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya dalam contoh anta saja, anta itu anta wala antum abiduna. Antum itu kan ada yang antum, ya kan? Ya. Ada yang antum kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kita kira-kira yang benar mana? Kalau nun mati ketemu ta apa? Ikhfa. Nun mati ketemu kata apa? Ikhfa. Kalau ikhfa disamarkan kan? Samarkan kan? Artinya kalau disamarkan berarti kan harus antum kan? Kau datang untuk menjualnya. Nah, tapi kan ada yang bacanya antum. Wala antum abidun nama abud. Ada antum. Salah yang mana? Benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang penting ada riwayatnya. Gitu. Nah, ini tungguin paketannya mau datang. Ya, paketnya nanti di unboxing. Pagi-pagi udah dapet paket. Jadi gitu, benar Bapak ya. Jadi mengapa saya berikan materi, kemudian saya minta Ibu dan Bapak baca Fatihah. Yaitu cara saya, mungkin di kelas lain gurunya lain juga beda lagi. Ya kan? Kalau saya berikan materinya, kemudian saya koreksi dari baca karena Al-Fatihah itu saya yakin sudah cukup mewakili lah. Kenapa mewakili? Satu-satunya ayat Al-Quran yang wajib dibaca setiap sholat itu kan Al-Fatihah. Yang lainnya kan enggak. Tuh. Makanya yang tadi yang saya ceritakan di Kempek itu, bahwa baca Al-Fatihah itu sampai lulus itu bisa sampai 6 bulan. Itu ya karena memang untuk memastikan bahwa dia sudah benar membaca Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah sudah benar, kesananya insya Allah sudah terbiasa gitu. Ya seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi kalau misalnya, ya, Pak. silakan. Pak izin bertanya Pak. Silakan Ibu. Okay. Ini Pak, mungkin yang sampai sekarang saya bingung ya Pak ya terkait surat Al-Fatihah. Jadi saya itu ngaji ke beberapa guru ngaji, termasuk di pesantren juga. Itu kok pendapatnya berbeda-beda ya Pak ya. Jadi kalau menurut versi Bapak gimana? Kalau menurut Bapak untuk bacaan alhamdu atau alhamdu itu yang betul yang mana Pak? Karena manakala ketika kita berhadapan dengan satu guru ngaji itu disalahkan, oh kamu tuh harus bacanya itu harusnya alhamdu, bukan alhamdu. Tapi manakala kita pindah ke guru ngaji lainnya, di sana disalahkan, loh kenapa harus dibaca alhamdu? Ya alhamdu. Nah, itu jadi di apa namanya penggalan di mim dalnya itu Pak. Mim dalnya itu harusnya alhamdu atau alhamdu gitu Pak. Mohon pencerahan dari Bapak. Ibu yang merasa mudah mana? Dua-duanya. Ya, Dua-duanya sudah. masuk Pak. Sudah. Kalau dua-duanya mudah, dua-duanya ini kalau gurunya yang itu sesuai dengan guru itu, kalau gurunya itu sesuai dengan guru itu. Dua-duanya tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Pasti punya riwayat tadi yang saya katakan tadi. Tinggal bagaimana Ibu memakainya, membacanya hariannya seperti apa. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Dua-duanya benar Ibu. Karena saya dua-duanya pernah. Guru yang mengatakan alhamdulillah ada yang begitu. Ya nggak salah, mereka juga pernah belajar dulunya. Makanya mengajarkan apa yang mereka belajar. Nah, karena saya belajarnya di dua, ya sudah dua-duanya benar. Karena saya tidak mau menyalahkan guru. Gitu. Kan paling ini.
Tinggal kalau bagaimana kita bacanya sesuai dengan kita aja maunya gimana. Karena baca yang begini ya ada gurunya, baca begini ada gurunya. Gitu. Siap. Nggih. Ya, kalau ibu mengajarkan bolehlah menyalahkan. Tapi kalau ada orang baca jangan menyalahkan ibu. Siap. Karena ketika ibu mengajar berarti ibu kan menyampaikan supaya benar. Tapi kalau ada orang baca, mungkin dia punya guru. Ketika kamu salah bacanya, ya jangan usil lah. Nanti kita cuma dianggap, oh lambat ada orang baca Quran jadi salah-salahin gitu. Kecuali memang bacanya salah. Ya kalau salah tajwidnya gimana Pak? Contoh Tajwid. surat Al-Ikhlas. Ini pengalaman ya. Maksudnya saya jadi makmum taraweh gitu Pak. Jadi ketika baca surat Al-Ikhlas itu di ujung kan qul huwallahu ahad, itu kan harusnya kalau dibaca waqaf kan qol-qolah ya Pak. Kemudian dibacanya pendek. Ini dibacanya panjang semua. Ahad, yulad. Itu Ya salah itu sih. Itu sudah jelas salah. Nah, itu saya ingin memperbaiki Dan itu harus tapi karena dia orang tua gitu Pak. Gimana solusinya gitu Pak? Dari Al-Fatihah saja yang alhamdulillahirabbil alaminnya bilnya tuh dipanjangin Pak. Iya, jadi mungkin dia dulu belajarnya belum tuntas, tapi tidak ada lagi yang bisa jadi imam, hanya jadi imam. Dan mohon maaf ya, untuk di Indonesia, mungkin di seluruh Indonesia, yang namanya jadi ustadz itu mungkin sebagian orang itu menjadi prestis. Artinya menjadi prestis itu, ya kalau bisa jadi imam, sampai tukar-tukaran berebut untuk jadi imam masjid kan. Itu terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Akhirnya ada yang tidak suka dengan ini, akhirnya bikin masjid baru gitu. Ya karena itulah kadang-kadang sih sebenarnya tidak ada honornya, tidak ada gajinya, tapi kan masalah prestis itu. Nah, kalau tadi yang Bapak contohkan yang ada yang seperti itu ya kalau bisa kalau ada generasi muda yang bisa melanjutkan ya lah. Tapi kalau memang dia masih kekeh di situ ya biarkan saja lah. Kalau bisa Bapak sholatnya jangan di situ lah. Nah, kalau nggak ada lagi tempat sholat ya ikut aja. Saya yakin semua orang baca Quran itu niatnya baik. Niatnya baik. Cuma ya tadi niat kadang-kadang kan kemampuan dengan tuntutan itu tidak seimbang. Dia tuntutannya harus segera menjadi imam, sementara kemampuannya belum memadai. Gitu. Ada yang kemampuannya sudah memadai, tapi masyarakat lebih percaya pada yang lebih senior. Seperti itu. Assalamualaikum. Sedikit curhat ini pada saya. Ya, silakan Pak Sikin. Begini terus terang ini pada saya belajar mengaji itu minim sekali karena saya belajar mengaji zaman dulu saya masih kecil itu sampai Iqra saja dan berhenti. Bapak asli mana? Bugis. Oh ya, Bugis. Jadi saya belajar mengaji itu secara otodidak karena sebenarnya saya sering ikut majelis taklim sehingga di suatu saat ada ustaz yang mengatakan bahwa jangan pernah mengatakan membaca Al-Quran itu sulit dan jangan pernah terbesit di benakmu bahwa membaca Al-Quran itu susah. Sehingga saya mulai belajar otodidak sehingga ya sedikit banyaknya sudah bisa tapi terus terang ini Pak dosen kalau nanti Al-Fatihahnya saya di ini ya itulah saya karena saya hanya belajar dengan sendiri dan mendengarkan ustaz-ustaz yang berceramah seperti saat ini belajar mengingat dan berusaha untuk mempraktekkan. Jadi nanti setelah diperiksa saya punya rekaman Al-Fatihah itu ya segitulah kemampuan saya. Begitu Pak dosen. Baik. Gini Pak, ini bukan hanya buat Pak Sikin ya, tapi buat semua. Ibu dan Bapak, sekali lagi saya sampaikan, usahakan Ibu dan Bapak ngaji Quran itu dari awal sampai akhir ada gurunya yang pasti, supaya ada riwayatnya. Jadi begini,
Ini pengalaman di sini kan ada di dekat rumah saya kan ada Kiai Ahsan Sakho. Mungkin Ibu Bapak tahu ya. Kiai Ahsan Sakho. Kiai Ahsan Sakho itu kan salah satu tokoh yang mendalami Al-Quran di Indonesia ini. Banyak sekali orang yang sudah punya pesantren bahkan itu ngaji ke beliau, tidak malu. Dalam rangka apa? Mencari sanad aja, mencari sanad. Jadi kalau bisa Ibu dan Bapak, kalau memang Ibu dan Bapak belum pernah, maksudnya sudah bisa baca Quran tapi ngajinya pindah-pindah ke ustadznya berbeda-beda, usahakan cari ustadz yang kira-kira yang menurut Ibu dan Bapak itu panas untuk mengambil sanadnya, belajar. Sempatkan sampai dari awal sampai akhir, sampai tamat, supaya dapat sanadnya itu. Gitu. Ya nggak usah malu. Walaupun Bapak Ibu sudah bisa bacanya, bukan berarti, bukan masalah bisa dan tidak bisanya. Yang tadi sanadnya itu, supaya ada sanadnya. Tuh ya. Usahakan Ibu dan Bapak cari guru. Gitu. Assalamualaikum Pak dosen. Ya, silakan Pak Gafur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita kan basic seorang guru ya Pak dosen ya. Sebenarnya Al-Fatihah itu bukan barang baru bagi kita. Apalagi kita sudah lama, yang alhamdulillah, apalagi yang keluaran pesantren, mudah-mudahan Al-Fatihahnya itu udah matang begitu. Yang kami tanyakan dalam pembelajaran qiraah ini, orientasinya itu apakah masih bawah tentang makhorijul huruf, tentang sifat huruf, atau tahsin, tentang tahsin. Itu yang menjadi benak kita itu. Kalau kita yang sudah jadi guru, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit udah fasih lah tentang Fatihah. Apakah masih kita harus kembali ke zaman kanak-kanak dulu, belajar A, I, U, atau kalau dalam pesantren itu dulu katanya belajar tentang dasar. Sedangkan kita, alhamdulillah sekarang sudah menjadi guru, bagaimana mentransfer ilmu kita kepada murid-murid kita. Itu yang kedua. Apakah yang saya tanyakan ini, apakah masih harus kembali ke dasar atau kita akan dengan tahsin atau dengan sesuatu yang baru? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sharing aja Pak dosen ya, kita mohon pencerahan. Kata Nabi, ana afsahuman nuqtatun biddodi. Saya itu fasihnya orang yang mengucapkan huruf dot. Karena selama ini memang kata itu sabda Rasul. Kita jadi ya istilahnya sudah sering ke beberapa ustadz, kemudian memang dotnya itu memang kebanyakan beda-beda. Kalau menurut Pak dosen itu kalau mengucapkan dot yang benar itu bagaimana? Karena beberapa versi itu banyak. Huruf itu kan yang 28 hujaiyah itu yang paling sulit memang dot. Itu kata Nabi dulu begitu ya. Kalau salah mohon koreksinya Pak dosen. Oleh karena itu pencerahan untuk kita dot itu yang benar bagaimana Pak dosen? Itu tentang dot. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Pak dosen, kita juga butuh masukan. Kemarin Pak dosen mengatakan banyak beberapa mahasiswa yang tidak pernah untuk mengerjakan soal, tidak pernah mengerjakan tugas. Mungkin kita introspeksi diri. Kalau bisa mohon diperjelas ya siapa orangnya, karena memang kita untuk diri kita gitu masing-masing. Ibda binafsik, berkembali kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau tidak dipublikasikan, tidak ada kesadaran bagi mereka Pak dosen.
Ini mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Begini, Ibu dan Bapak. Sebenarnya mata kuliah ini saya pernah tanyakan, ini mata kuliahnya apa namanya? Awal itu tahsinul qiraah. Kemudian ternyata setelah saya terima di SK-nya itu judulnya praktek qiraah. Dia bilang kalau praktek qiraah itu atau tahsin itu dua-duanya harus harus waktunya nggak cukup lah. Praktek. Karena tahsin dan praktek itu kan harus ada simakan, ada menyimak dan sebagainya lah. Nah, kemudian saya juga komunikasi, saya lihat dari dosen-dosen yang lain terkait dengan ini. Untuk menuju tahsin dan praktek itu kan harus memahami teorinya. Gitu. Jadi kenapa yang saya sampaikan itu teori-teori masalah rokhawah dan sebagainya. Ya kan? Hamas dan sebagainya. Itu karena itu dasarnya. Karena prakteknya saya menganggap Ibu dan Bapak sudah mumpuni lah. Sudah mumpuni. Sudah jadi guru, sudah pernah ngaji. Kalau Pak Asikin tadi katanya belajarnya baru Iqra aja. Sebenarnya Iqra juga kalau selesai itu insya Allah sudah cukup Pak Asikin. Kalau sampai Iqra 6 ya. Ya, teori belajar tuh beda-beda. Beda-beda. Kalau dulu zaman saya kecil itu belum ada Iqra. Ngajinya Qaidah Baghdadiyah. Ada yang tahu Qaidah Baghdadiyah? Iya. Qaidah Baghdadiyah itu yang ada juz amma itu A I U babi bu itu. Turutan kalau di tempat saya turutan. Pak namanya. Iya. Iya. Turutan. Turutan namanya kan Qaidah Baghdadiyah. Iya. Jadi kaidah pembacaan belajar Al-Qur'an dari Baghdad. Dan itu ya belajar seperti itu. Kemudian muncullah beberapa versi, ada Iqra, ada Qiraati, ada macam-macam lah. Dan masing-masing ternyata itu beda. Jadi kalau misalnya tadi Pak Gopur menanyakan dod, an aftahu man nataqa bid-dod itu ada yang menjawabkan bahwa dod itu bukan huruf dod saja. Dod itu adalah satu-satunya bahasa yang ada huruf dodnya adalah bahasa Arab. Jadi maksudnya Nabi adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab, gitu Pak. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Ada juga yang mengatakan dod itu adalah huruf dod. Dod bagaimana pembacaannya masing-masing guru berbeda, ya sudah seperti itulah. Yang penting tidak menyalahi. Jadi kalau tadi misalnya ada yang baca Al-Kamdu misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dianya bisa begitu, tidak bisa diubah, ya sudah seperti itu. Ya mampunya seperti itu, mau gimana lagi? Pak Gofur ngomong dodnya gimana? Bod mau gimana? Seperti apa? Ya silakan. Yang seperti yang saya katakan ke Ibu Umi tadi bahwa silakan praktekkan. Kalau ada yang ngomong jangan menyalahkan. Karena pasti dia sudah ada gurunya sendiri. Ini masalahnya, masalah umat Islam adalah saling menyalahkan. Itu yang buat misalnya mundur tuh. Saling menyalahkan, apalagi menyalahkan akidah gitu. Aduh, ini sudah kafir segala macam. Kalau udah mau menuduh orang kafir tuh kayak dianya orang harus belajar moderasi gitu. ya Pak. Yang menentukannya. Iya. Iya. Karena kalau orang kafir dan iman dan kafir itu adanya di hati. Memang dia bisa membaca hati. Nah begitu juga dot itu ya adanya di masing-masing mulut. Kalau lidahnya pendek nggak bisa ngomong dot susah ya. Ya bisanya begitu mau gimana lagi. Itu. Jadi intinya yang penting berusaha untuk paling baiknya seperti apa. Ada orang sudah alhamdulillahirabbil alamin sudah begitu.
Tiba-tiba dia baru baca alhamdulillah rabbil alamin. Kalau harus bacanya cepat kan akhirnya kembali ke asalnya. Gitu. Dia mau bisanya begitu, mau gimana lagi gitu. Yang penting dia tahu kaidahnya seperti itu. Jadi Pak Gopo tadi ya, masalah dasar dan bagaimana, apakah belajar dasar? Ya memang karena tahsin itu harus tahu teorinya, yang disampaikan adalah teorinya. Kalau teorinya sudah tahu, ya sudah, tinggal prakteknya. Praktek sudah biasa, ya sudah. Tapi kalau berupa huruf tetap harus diarahkan ya Pak ya? Ya, kalau huruf harus diarahkan, seperti kalau alhamdulillah ya itu harus diarahkan. Tapi kalau sudah alhamdulillah, kemudian hanya ada alhamdulillah, kan macam-macam. Shin aja, shin. Ngomong shin aja beda-beda kan? Iya. Karena mulut orang setiap orang berbeda. Seperti orang Sunda itu kan kalau bilang zal itu kan jeza Pak. Jadi saya punya murid itu susah sekali Pak, karena sudah berangkat dari Sundanya, dia tetap Faiza Azamta. Nah, contohnya seperti itu, Faiza. Jadi kalau diarahkan ke Faiza itu susah Pak. Itu gimana Pak? Tetap harus kita arahkan ke huruf yang sebenarnya ya Pak ya? Ya, Ibu biasanya dulu saya pernah lihat teman saya ngajar ngaji itu biasanya kalau ingin Ibu muridnya laki-laki perempuan? Perempuan laki-laki kan? Pak. Iya, jadi perempuan laki-laki Pak. Dulu itu ada teman saya ngajar ngaji yang tidak bisa itu ngomongnya tidak dibisikkan Bu, za gitu. Jadi di telinganya supaya dia tahu suaranya zal itu seperti apa. Kayak Pak Asikin tuh ngomong ustaz itu ustaz. Ya Pak Asikinnya? Ustaz, iya. Ustaz. Karena ya orang dari guru yang perempuan. Orang dari Makassar kan ustaz gitu kan? Betul. Ya itu. Makanya tadi usahakan sebisanya bisa diajarkan. Kalau memang tidak bisa di rumah gimana lagi? Tapi nanti kalau dia sudah dewasa juga akan memahami sendiri. Karena kalau saya ngajar itu prinsipnya kayak Mbah Mun. Seperti yang dauhnya Mbah Maimun Zubair ya. Beliau pernah bilang bahwa kalau kita ngajar itu, yang penting kita ngajar. Nanti kita tidak harus membuat mereka bisa, tidak. Ada saatnya mereka akan terbuka dengan sendirinya. Begitu. Kan Mbah Mun itu sering ada beberapa quote ya, atau dauhnya begitu. Kalau ngajar ya kita ngajar. Nanti masalah dia bisa atau tidak, Allah akan memberikan kemudahan bagi dia untuk bisa. Termasuk kalau kita ngajar itu jangan jadi profesi. Kalau bisa cari usaha lain yang kira-kira membuat kita ngajar itu tidak berharap dari mengajar itu kemudian kita hidup. Ya, karena kita berharap kalau kita ngajar dari ngajar itu tidak hidup, maka nanti kita ngajarnya nggak ikhlas. Karena berharap dari itu kita ngajar dapat duit gitu, hidupnya dari situ. Harap gaji ya Pak ya. Iya. Tadi ya. Yang jelas sih rezeki itu tidak akan tertukar dan rezeki itu pasti cukup. Apa? Itulah ya. Silakan Pak Umri. Ada sedikit kesimpulan ya saya ini. Kalau guru itu jangan diganti sepertinya ya, tapi ditambah ya. Tapi Pak Gofur, kalau istri jangan ya. Ini untuk guru ya. Guru itu jangan diganti tapi ditambah. Tapi kalau istri enggak ya. Ya. Gitu Pak. Terima kasih. Istri juga jangan ditambah Pak Umri. Iya, maksudnya ini khusus guru Pak. Ini saya ini salah satu orang yang membela jangan sampai perempuan diduakan. Kalau Pak Umri itu pedomannya itu Pak. Nggak boleh diduakan Pak, ditigakan. Nggak boleh Pak Umri, makan itu Pak. Khusus guru Pak, khusus guru. Guru itu nggak boleh ditambah itu. bukan diganti. Ya, tapi istri jangan Kalau ya. Pak Umri itu pegangannya masna wa sulasa wa ruba Pak dosen. Di Samsu itu mah di Samsu. Masna usah seroba itu. Kalau saya takwa Pak.
Pak dosen. Takut mertua. Takut sama yang tua. Mati daun muda. Iya, Lebih ya suka daun saya muda. Harusnya kan 4 Pak Omli. saya ngajar 2 semester di PJJ itu selalu begitu. Yang bapak-bapak itu hobi banget ngomongnya pengen nambah, tapi saya kalau yakin saya pada enggak, nggak Pak. berani sebenarnya. Nggak ada keberanian ya Pak ya. Iya. Dan tidak perlu berani lah. Tidak perlu ada Iya. keberanian. Nggak usah. Satu Ngapain? aja nggak habis-habis, Pak. Ya. Yang penting tidak ada niatnya, Pak. Coba Anda berani, nanti berantakan. Kita sampai jam berapa nih, Ibu dan Bapak? Sampai jam 9, Pak. Pertanyaan Pak dosen, mohon maaf, tadi pertanyaan Pak Kiai Gofur belum Yang terjawab. ketiga. Satu lagi. Yang ketiga apa itu? Terkait materi praktek kiroah, Pak. Bagi mahasiswa yang belum menyetorkan tugas, Mahasiswa Pak. yang belum. Begini, saya itu salah satu dosen yang komitmen dengan perjanjian di awal ya. Yang di awal bahwa kita itu mahasiswa adalah orang dewasa yang care dan aware terhadap diri sendiri dan masa depan. Semua sudah ada ketentuannya. Semua sudah diberikan waktu. Untuk mengirim tugas juga saya berikan itu minimal 3 hari. Biasanya paling akhir Kamis. Itu pun sampai jam 23.59. Tapi sering sekali orang itu kalau masih ada batas akhir ya sampai akhir gitu. Padahal kan begini, saya setiap kali ngasih tugas, itu saya kasih tugas tuh jadwalnya mulai jam kuliah sampai dengan 3 hari ke depan, jam 23.59. Seharusnya kalau komitmen dengan itu, jam kuliah itu ngerjakan tugas. Karena kuliah Bapak dan Ibu kan tidak seperti begini terus. Asinkronus sebagian besar. Nah, pada saat asinkronus itu ada tugas yang dikerjakan. Sehingga tidak mepet akhir waktu. Tidak terganggu sinyalnya juga. Masa 3 hari gangguan terus kan kayaknya nggak mungkin. Kecuali portal. Kalau portal memang sedang perbaikan. Mohon maaf Pak dosen, mungkin bisa disebut untuk perbaikan ke depannya Pak dosen. Ya, ikuti jadwal. Jadwalnya sudah ada. Perintah di ininya mengerjakannya sudah ada. Ya sudah seperti itu. Kan biasanya pekerjaan itu di A5 ada yang tidak mengerjakan, Pak dosen? Nah ya, saya tidak ingin membuka aib orang lain. Masing-masing bisa koreksi sendiri lah. Kalau belum menyampaikan Bukan Pak tugas ya dosen, kita kan kemarin kan kita punya kelompok masing-masing, punya PJ masing-masing, punya ketua kelompok masing-masing. Jadi biar mengingatkan siapa yang belum mengerjakan, itu yang bisa untuk mengingatkan. Makanya siapa-siapa orangnya yang belum mengerjakan, kita eksekusi itu. Insya Allah seperti tahun kemarin yang semester 1, kita kolaborasi. A5 kita kolaborasi Pak dosen. Siapa yang belum mengerjakan tugas, insya Allah kita komit dan kita saling membantu. Gitu. Mungkin ada beberapa orang yang belum mengerjakan tugas, kita kan tidak tahu, bertanya-tanya nih Pak dosen. Karena kemarin Pak dosen mengatakan ada beberapa orang yang belum mengerjakan tugas. Monggo mungkin untuk perbaikan ke depan, siapa itu orang-orangnya, kita akan eksekusi itu. Monggo Pak Ketua ya, Pak Ketua itu yang biasanya tahu. Iya, itu perlu dijelaskan itu Pak. Karena nanti begini. Lebih tepatnya nanti kita bantu Pak. Tapi Bagi yang terkendala untuk mengirimkan tugas ke portal. Siapa Pak? Ini Bapak dan Ibu. Di di tugas itu kan saya tuliskan setiap mahasiswa mengupload tugasnya. Tapi dalam mengerjakan boleh berkelompok. Artinya diskusi kelompok, tapi uploadnya masing-masing. Bukan upload kelompok ya, masing-masing gitu. Tapi masalahnya kan ya tadi komitmen pribadi masing-masing. Saya kemarin kalau tidak salah di A5 itu, sekarang saya nggak bisa buka portalnya ya.
Ya Alima, justru di kelas lain yang ada 4 orang itu. 4 orang, Kalau Alima, Alima enggak, Alima. Alhamdulillah. Nah, Alima ini yang ada. kami harapkan beritanya. Alima ada yang tidak. nah, Ada. Kan kemarin saya kirim screenshot-nya. Sehingga saya kirim screenshot-nya deh. Screenshot jumlahnya. Ya, tinggal karena hanya 1-2 orang ya, tinggal siapa sih yang merasa saja. Oke, baik. Pak Gofur kan tadi pertanyaan 3 ya. Pertama, saya jawab bahwa materi adalah materi apa namanya? Teori itu hanya sebagai pengantar. Prakteknya adalah bagaimana ibu dan bapak tahsin. Tapi karena itu bagian dari materi, ya tugas-tugasnya harus dikerjakan. Toh gampang, tinggal apa masuk apa gitu kan. Kemudian yang ketiga apa, Pak Pak Gofur? Lupa jadi. Tadi itu menyebutkan mahasiswa yang belum ngerjain tugas itu, Pak. Oh, itu aja. Enggak. Kita nanti kolaborasi lah. Karena tidak mau mengakuin gitu. Berarti untuk materi kiroah itu bukan kita praktek kiroah gitu ya Pak ya? Ya harusnya praktek Ibu. Prakteknya tadi saya anggap Al-Fatihah itu adalah prakteknya. Al-Fatihah adalah prakteknya. Nanti mungkin kapan-kapan ada tugas lagi lah selain Al-Fatihah lah. Ya itu. Jangan Yasin, Pak. ya Al-Baqarah lah. Yasin udah ada. Yang penting nanti dicontohkan Pak, seandainya ada tugas kiroah, cara kiroahnya gitu. Mungkin ini mungkin keimaman cara pengucapannya Pak. Meskipun tidak semuanya yang praktek, ada 1-2 mahasiswa yang untuk membacakan, nanti kita bahas mana kesalahan, mana yang benar. Itu kan nanti kita ada pandangan seperti itu, Pak. Yang menyimak aja. Nanti mungkin di tugas kelompok kali ya. Oh ya, sebentar. Ini saya sebenarnya kan begini. Program saya itu pertemuan kita kan 4 kali. Sinkronnya ya. Pertemuan pertama perkenalan, pertemuan kedua 3, 4, 5 itu asinkronus, pertemuan ke-6 ini menjelang UTS ya. Nanti UTS-nya apakah seperti apa? Justru ingin saya jelaskan bahwa UTS adalah tetap seperti menggunakan teori yang kemarin. Teori-teori yang saya sampaikan di di portal itu akan menjadi dasar untuk bahan UTS. Tapi kembali bahwa karena saya setiap kali ujian untuk mahasiswa baik yang PJJ maupun bukan PJJ itu, saya biasanya menggunakan soal itu bukan soal yang ini. Saya lebih suka soal itu pengerjakan tugas itu buka buku, open book ya. Open book. Tapi biasanya saya lebih banyak ke pemikiran. Tugas pertama Ibu dan Bapak kan ya selain menuliskan biodata ya, salah satunya kan bagaimana pengalaman Bapak belajar dulu kan. Belajar di mana, bagaimana ininya. Itu kan Bapak menuliskan narasi. Karena kemampuan berbahasa itu ada 4. Pertama adalah berbicara, yang kedua adalah mendengarkan, yang ketiga adalah membaca, yang keempat adalah menulis. Itu kemampuan bahasa itu ada 4. Seperti itu. Ada orang bisa bicara, nggak bisa mendengarkan. Pengennya ngomong terus. Nggak mau dengerin orang. Ada orang dengerin aja, kayak Ibu Majelis Taklim tuh. Dengerin aja. Dia nggak pernah ngomong. Maksudnya ngomong apa gitu, dengerin aja. Ada lagi orang yang dia bisa ngomong, tapi pinternya nulis dia. Pinternya nulis.
Di membaca, ada lagi orang yang dia memang bacanya gila-gilaan, butuh buku. Tapi ngomong juga nggak bisa, nulis juga nggak bisa, bicara mungkin mendengarkan juga nggak bisa. Pokoknya dia baca aja. Yang bagus adalah kombinasi dari 4 itu. Membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Yang paling banyak orang itu kekurangannya adalah mendengarkan. Kenapa? Karena mendengarkan orang itu artinya kita harus menjadi pendengar yang baik kan. Ada orang curhat didengerin itu. Sehingga dengan mendengarkan yang baik, maka kita bisa memberikan komentar, kita bisa memberikan pendapat yang baik juga. Gitu. Nah, saya ingin melatih Ibu dan Bapak juga keterampilan untuk menuliskan pendapat. Ya. Nanti di UTS ya seperti itu, di UAS juga seperti itu. Saya kira gitu Ibu Bapak ya. Karena saya harus persiapan juga untuk kelas berikutnya. Oke. Insya Allah Siap, nanti Pak. pertemuan yang akan datang adalah UTS. Kemudian pertemuan pertama oke, pertemuan keduanya sekarang. Nanti setelah UTS kita insya Allah akan sinkronus lagi. Sinkronus lagi. Kemudian berarti ke-8 ya. Pertemuan ke-8 sinkronus lagi. Nanti sinkronus lagi pertemuan ke berapa? Ke-13 ya. Nah, kita pertemuannya 14 kali ya. Ya. Ke-13. Insya Allah ke-13 kita sinkronus lagi. Jadi Ahad depan itu kita asinkronus UTS. Ahad depannya lagi kita sinkronus. Nanti asinkronus lagi sampai dengan pertemuan ke-13 kita sinkronus lagi. Baru ke-14 UAS. Saya kira demikian Ibu dan Bapak ya. Kembali lagi kepada Ibu dan Bapak, saya ingatkan bahwa rezeki kita tidak akan tertukar. Masalah buku dan sebagainya, kita berusaha yang terbaik bagaimana supaya pertanggungjawabannya baik-baik saja. Dan yang paling penting, jangan menganggap apa yang masuk dalam rekening Bapak tadi, Ibu dari beasiswa ini adalah hak pribadi. Karena ketika menjadi hak pribadi, ya tadi masalahnya bermacam-macam. Ada yang bilang, Pak gimana kalau bukunya buat beli laptop? Ya saya nggak bisa jawab seperti itu. Sebenarnya sih bisa-bisa aja, cuma kan pertanggungjawabannya nanti repot. Ketika ada pemeriksaan, disampling, satu orang menjawabnya apa, satu orang lain menjawabnya apa, akhirnya kalau misalnya sama-sama sepakat, itu akan ketahuan juga. Jadi yang namanya audit itu bisa menemukan celah dari berbagai cara. Itu Bapak Ibu Oke, ya. Pak. Jadi, Ini Pak, mohon maaf Pak, mungkin menanggapi terkait masalah buku Pak. Ini insya Allah untuk kelas A5 dari awal adanya pencairan uang buku, dana LPDP buku itu alhamdulillah adem ayem Pak. Jadi sami'na wa atokna bagaimana nanti himbauan dari kampus. Insya Allah kami tetap mengikuti apa arahan dari kampus. Begitu Pak. Mungkin itu yang bisa kami tanggapi dan alhamdulillah ini juga kemarin sudah ada beberapa teman yang pesan di Shopee Pak. Ada beberapa teman yang mau pesan lagi di Shopee tapi ternyata kehabisan Pak. Nah, betul. Bahkan uangnya Betul. sudah ditransfer tapi bukunya dikembalikan Pak, uangnya dikembalikan karena memang stoknya masih belum ada gitu Pak. Insya Allah untuk kelas A5 dari awal sampai hari ini insya Allah kami mendukung program yang disampaikan oleh kampus Pak, insya Allah. Tapi yang lebih penting Ibu Umi dan Ibu dan Bapak yang terhormat,
Beli buku itu bukan hanya menyelesaikan permasalahan pertanggungjawaban, tapi bukunya dibaca. Iya, Pak. Kemarin alhamdulillah ada Pak itu Pak Dede. Itu dapat buku alhamdulillah sesuai juga Pak, yang dengan sedikit sesuai dengan yang materi kuliah kita Pak. Jadi insya Allah bermanfaat Pak. Iya. Baik, saya kira begitu Ibu dan Bapak ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Berarti di sekarang tanggal 26, nanti tanggal 2 Mei itu UTS, tanggal 9 insya Allah kita ketemu lagi. Gitu Bu ya. April. Saya lupa. Udah kelewat. April itu Pak dosen memaafkan celotehan kami tadi. Enggak, saya sih biasa aja. Kalau sama mahasiswa biasa aja. Kalau saya sering kali sampaikan kepada mahasiswa bahwa Ya minta maaf Pak Umri aja itu. Selama perkuliahan itu, ini adalah ranah akademik. Kalau berbicara politik, berbicara person, apa, itu hanya di lingkup sekarang. Tapi begitu keluar, itu sudah lain lagi. Saya salah satunya yang mengajar mata kuliah pendidikan anti korupsi. Namanya pendidikan anti korupsi kan pasti menyinggung nama pejabat, nama jabatan, kemudian instansi dan sebagainya. Saya bilang awas, apa yang saya sampaikan adalah apa yang kita ada di sini. Ketika keluar itu sudah menjadi fitnah. Ya kan kalau menyebut orang itu, dulu Pak Kamal waktu kuliah ngomong begini-begini. Wah, gawat itu. Padahal tujuannya ada tujuannya akademik. Demikian juga di sini. Saya menganggap bahwa Ibu dan Bapak adalah sama-sama kita belajar. Karena saya juga belum tentu lebih ahli dari Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak sudah dianggap sebagai Bapak dan Ibu guru, sudah lebih lama dari saya. Jadi, kita sama-sama saja, apa yang kita pelajari semoga bermanfaat. Dan tentu saja belajar yang paling berat adalah belajar menguasai diri sendiri. Karena Rasulullah sudah menyampaikan bahwa ketika menghadapi perang itu adalah perang biasa. Justru perang yang paling besar adalah perang tentang menghadapi hawa nafsu itu. Terima kasih. Bermanfaat. Tetap sehat. Tetap sehat dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit.